Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki pada hari ini untuk sama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus-menerus memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berada di dalam jamaahnya sehingga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, sebelum khatib naik mimbar, izinkan saya mengumumkan beberapa hal. Yang pertama mengenai kotak amal Jumatan saldo pada tanggal 9 Mei 2025 akan lalu sebesar Rp42.220.259. Kemudian pemasukan kotak amal dari kotak sebesar Rp1.220.000. Sementara pemasukan melalui kiris sebesar Rp2.670.000. Adapun pengeluaran adalah sebesar Rp1.475.000, sehingga saldo akhir pada hari ini sebesar Rp44.635.259. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga amal infak yang kita sumbangkan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini sejak beberapa Jumat Jumat area sudah bisa digunakan kembali untuk sholat Jumat. Namun demikian tetap kami mengimbau agar jemaah sekalian melangkahkan kaki lebih awal ke tempat sholat Jumat ini, walaupun tempat sudah tersedia lebih banyak. Khatib pada siang hari ini adalah Bapak Ustaz Dr. Insinyur Haji Ahmad Khairul Sultan MM. Kalau kita teman-teman yang berasal dari operator lama, nama beliau tentunya tidak asing buat kita, karena beliau adalah ketua umum BDI pada masa operator lama waktu masih sektor, dan sekarang pun selain sebagai khatib, beliau juga masih nyambi di perusahaan migas juga sebagai senior manager HSE Operation and Development. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sama-sama bersilaturahmi lagi dengan beliau. Kalau ada yang mau ngobrol, insya Allah ada sholat Jumat kita akan sama-sama makan siang di tempat ini juga. Kemudian kami umumkan dan mengundang kepada bapak-bapak jamaah sekalian untuk bisa bersama-sama kita menghadiri majelis ilmu pekan depan, insya Allah hari Selasa, yang akan mengisi adalah Dr. Wido Supraha dengan kajian akidah membahas kitab Hidatul Awal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan langkah kita semua untuk menuju ke tempat-tempat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib naik mimbar, mari sama-sama Bapak sekalian kita isi sop-sop yang terdepan terlebih dahulu dan meneruskan sop-sopnya agar saudara-saudara kita yang lain nanti bisa masuk dengan mudah di sop-sop yang belakang.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الخابرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin ahlus sholatil jum'ati hafidhahumullah. Enggak ada kalimat yang indah, tutur kata yang indah kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga salawat juga tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan tentunya moga-moga ke kita semua sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 15 menit ke depan izinkan khotib untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, khutbah pada kali ini itu mengambil tema ayat-ayat amsal, ayat-ayat perumpamaan. Kita akan belajar sedikit saja, tadabbur sedikit saja dari beberapa ayat dari Al-Quranul Karim yang bercerita tentang serangga, yang mudah-mudahan nanti perilaku serangga yang bisa kita tiru menjadi bagian dari kehidupan kita. Ini adalah bagian dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang ada di alam. Ada dua serangga. Yang pertama kita akan mencoba melihat sedikit saja, itu tentang laba-laba. Yang kedua kita akan mencoba melihat tadabbur tentang ayat-ayat lebah. Ayyuhal muslimun, Allahu yarhamukum ummatur Rasulillah. Kalau kita sedikit memperhatikan laba-laba, laba-laba ini berkaki 8. Hidupnya itu hidup di tempat yang gelap dan biasanya tersembunyi. Kebanyakan hidupnya tidak berkoloni alias sendirian. Laba-laba mempunyai rumah yang kita sebut dengan jaring laba-laba. Ada laba-laba betina dan ada laba-laba jantan. Laba-laba betina adalah laba-laba yang tadi membuat rumah.
Laba-laba betina tugasnya bertelur. Laba-laba jantan tugasnya adalah mengawini laba-laba betina. Begitu laba-laba jantan mengawini akan dimakan langsung oleh laba-laba betina. Saat telur menetas, maka anak-anak dari laba itu saling makan satu sama lain. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah satu, perilaku laba-laba dan kondisi rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu, jaring laba-laba itu hanya bertahan 24 jam. Selepas itu, rumah itu akan mudah dihempaskan oleh angin ataupun benda-benda yang lainnya. Di sini menggambarkan bahwa rumah seperti rumah laba-laba adalah rumah yang sangat rapuh, karena di dalamnya berantakan. Ibunya membunuh suaminya, anak-anaknya juga membunuh saudara-saudaranya, dan terkadang anak-anaknya juga membunuh ibu atau induknya. Kita melihat ini, beberapa kejadian di dunia ini seperti itu. Moga-moga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia laba-laba. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut. Surah ini surah urutan ke-29. Ayatnya ayat 41, juznya 20. Halamannya di halaman 401, barisnya antara baris 6 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baytan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut. Masalul ladzina ittakhadhu, perumpamaan orang-orang yang menjadikan min dunillahi awliya, pelindung, pemimpin selain Allah. Kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Ittakhadhu baitan, yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Laukan ya, namun jika mereka tahu, niscaya tidak akan menyembahnya. Yang kedua, coba kita belajar dari lebah, perilaku lebah. Lebah hidupnya berkoloni, bersosial. Satu sarang lebah itu bisa ada sekitar 30.000 sampai 100.000 lebah. Dalam satu sarang lebah hanya ada satu ratu, dan kemudian beberapa pejantan, dan kebanyakan adalah pekerja. Ratu lebah berfungsi untuk reproduksi, termasuk dengan pejantan. Begitu pejantan mengawini ratu lebah, maka pejantan pun mati dengan sendirinya secara alamiah. Karena ada bagian dari lebah itu yang kemudian lepas, dan kemudian lepas itu menyayat tubuhnya dan akhirnya mati.
Sementara itu, pekerja lebah ini itu bertugas macam-macam. Selain menjaga sarang, itu juga memberi makan kepada anak-anak lebah, dan ada yang menghasilkan namanya royal jelly. Royal jelly adalah makanan lebah juga. Jadi ada lebah yang tugasnya sebenarnya cuma 3 minggu, itu untuk memberi makan anak lebah. Umur lebah kebanyakan 6 minggu. Ayyuhal muslimun, Allahumma yarhamukum ummatu rasulillah. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, kalau kita perhatikan, rumah lebah itu bentuknya heksagonal. Dia tidak butuh ruang yang banyak. Kita bisa mengambil ibrah di sini sebagai tempat yang cukup efisien untuk tempat tinggal. Lebah tidak pernah mengambil makanan yang kotor. Ini juga ibrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ciptaannya, yaitu lebah, agar manusia untuk meniru mengambil makanan-makanan yang halal dan thayyib. Saat lebah memakan sari bunga, maka bunga itu tidak akan mati. Artinya bahwa saat mengambil makanan, lebah juga tidak pernah merusak makanan itu. Ini bisa kita ambil contoh kalau misalnya kita bekerja di korporasi, maka kita perlu menjaga lingkungan. Lebah juga menghasilkan sesuatu yang sangat berguna untuk makhluk lain, yaitu manusia, namanya madu. Kalau lebah diganggu, maka lebah akan menyengat, namun sengatannya pun berubah menjadi obat. Sebagaimana Allah sampaikan itu di dalam surah An-Nahl, surah urutan ke-16, ayatnya ayat 68 dan 69. Juznya di juz 14, barisnya baris 5 sampai 8, halaman di 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahl ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'rishun. Dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, hai lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, atau di tempat yang dibikin oleh manusia. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian Allah berfirman, makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan untukmu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang disebut dengan madu, yang bermacam-macam. Demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pelajaran dari dua serangga ini adalah yang pertama tentang keesaan Allah, tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah, tentang tasbihnya untuk Allah. Mari kita Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairati wal barakat wa bi tawfiqihi tatakhaqqaqu al-maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, apabila ada jamaah sholat ini masuk dengan kegelisahan, ya Allah, jangan izinkan dia keluar dari jamaah ini, ya Allah, sebelum Engkau tenangkan dia, ya Allah.
Ya Allah, apabila ada salah satu saja jamaah Jumat ini, ya Allah, ada yang sakit, maka ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, ya Allah, sebelum dia melangkahkan kakinya dari masjid ini, ya Allah. Ya Allah, apabila ada salah satu jamaah sholat Jumat ini ada kesulitan, ya Allah, berikanlah kemudahan, bukakanlah seluruh pintu-pintu kemudahan itu, ya Allah, sebelum dia meninggalkan sholat Jumat ini, ya Allah. Ya Allah, apabila ada hajat dari kami yang tersembunyi, hajat yang belum sempat kami ucapkan, ya Allah, penuhi hajat itu, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu. Kami yakin, Allah, permintaan kami ini banyak, namun kami sangat yakin bahwa samudra ampunan-Mu, rahmat-Mu jauh lebih luas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah